Kakak berdoa ya untuk kalian semua semakin lagi bertumbuh dalam Tuhan, bertambah baik, bertambah lagi ke depan bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, bertambah lagi kalian semakin mencintai Tuhan ya. Oke, sebentar kakak akan menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang mau disampaikan untuk sore ini singkat saja. Kakak akan ambil dari Mazmur 42 ayat 2. Kita semua perhatikan ya di layar ya, demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kakak ulangi ya sekali lagi. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ya, Raja Daud mengungkapkan betapa dia merindukan Tuhan, seperti bagaikan rusa yang merindukan air. Coba kakak akan menampilkan dulu sebuah gambar ya. Lihat ini gambar rusa. Ya, rusa itu adalah salah satu binatang yang baik. Ya, nggak macam-macam, nggak neko-neko ya, baik. Rusa juga adalah binatang yang dilindungi. Jadi tidak berkeliaran bebas ya di tempat umum. Dia dilindungi oleh negara. Dan biasanya kita temukan di kebun binatang. Di negara-negara tertentu yang masih alamnya luas dan bebas begitu, dan masih liar begitu, masih terbuka, rusa masih bisa ditemukan di tempat umum. Ya, kakak mau cerita sedikit. Begini, tahun lalu di bulan Desember dan Januari kakak ke Amerika dengan istri ya, dan keluarga dan anak-anak. Dan di salah satu negara bagian di Amerika Serikat, di Colorado, di Rocky Mountain, di pegunungan Rocky, itu ada suatu kawasan yang begitu luas dan rusa itu bebas berkeliaran. Dan suatu ketika kami menyetir mobil dan berhenti dan menyaksikan rusa. Waduh, kakak senang sekali melihat rusa. Untuk adik-adik ketahui, rusa itu dia senang tinggal berjam-jam di padang rumput. Jadi ketika ada padang rumput, dia makan rumput, ya, dia senang sekali makan rumput, bisa berjam-jam. Dan kemudian setelah itu, rusa ini akan haus. Dia sangat merindukan air. Dia bahkan tidak bisa hidup tanpa air, ya. Rusa ini selalu memerlukan air, ya. Dan itu diibaratkan oleh Raja Daud bahwa dia juga merindukan Tuhan sama seperti rusa merindukan air. Rusa tidak bisa hidup tanpa air. Dan Raja Daud mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya merindukan Engkau ya Tuhan, dan saya tidak dapat hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Itu maksud dari Raja Daud. Dia sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Adik-adik, untuk adik-adik ketahui, kita sebagai manusia, kita juga memerlukan air, bukan hanya rusa. Kakak coba lihat-lihat di Google begitu ya, ternyata ada informasi, manusia bisa hidup tanpa air paling lama kurang lebih 3 hari. Tanpa air ya. Lewat dari itu, manusia bisa meninggal dunia. Manusia harus hidup dengan air, tidak boleh tidak ada air, harus ada air. Ya. Dan Daud mengungkapkan isi hatinya ini kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa hidup Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Saya memerlukan Engkau Tuhan. Begitu, itu yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Tapi adik-adik perlu adik-adik ketahui, bukan hanya itu. Ya dikatakan di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Adik-adik, untuk adik-adik ketahui, ya, bahwa Daud ini, ya, dia betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya ketika dia berbuat salah dan ketika dia berbuat dosa, dia selalu datang kepada Tuhan minta ampun.
Ya, di saat dia hatinya galau gitu ya, dia tertekan, dia merasakan tidak tenang, ya, dia jujur, dia datang kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya. Dia berseru kepada Tuhan, dia mengangkat tangan, dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan. Adik-adik, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Ya, tadi coba saya kakak lihat ya. Tadi kakak lihat adik-adik ekspresinya dalam menyembah Tuhan. Ya, kakak melihat bisa dikatakan sebagian besar adik-adik memang sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan. Tetapi kakak melihat masih ada beberapa orang yang masih belum terlalu serius. Masih tidak fokus. Kadang-kadang matanya ke sana, lihat ke sini, begitu, ya, tidak melihat ke depan. Ada yang sebagian tidak ikut bernyanyi, kadang bernyanyi, kadang enggak, begitu. Adik-adik, kakak mengajak kita untuk belajar dari Raja Daud, ya. Raja Daud, dia merindukan Tuhan, dia haus akan Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Sekarang, maukah adik-adik datang kepada Tuhan? Ya, apakah adik-adik memiliki rasa haus kepada Tuhan? Kalau kakak boleh bertanya, kalau adik-adik datang kepada Tuhan itu biasanya bagaimana? Apakah seminggu sekali begitu? Kalau ibadah sekolah minggu? Atau bagaimana? Kapan? Kapan saja adik-adik datang kepada Tuhan? Bisa ada yang menjawab? Silakan, mikrofon dinyalakan. Nyalakan mikrofonnya langsung. Silakan. Tiap hari. Siapa jawab? Joshua ya? Oh, tiap hari. Ya, ada lagi yang menjawab? Silakan, ayo nyalakan mikrofonnya. Setiap hari. Setiap hari, Jocelyn. Ya, ada lagi? Ada mau kasih? Ya, silakan. Siapa? Tiap hari. Setiap hari. Tiap hari. Sama semua ya? Sama jawabannya ya? Karena apa? Contohnya, kita perlu air setiap hari nggak? Air minum. Perlu ya? Iya kan? Kita perlu air minum setiap hari. Kalau kita nggak minum, rasanya bagaimana? Kehausan ya? Lihat nih, lihat. Gelasnya kakak hampir sama besar dengan kepalanya kakak. Gelasnya besar ya? Kakak kalau minum nih, lihat. Ini biar gelas sebesar ini gampang habis. Kakak nggak bisa hidup tanpa air. Harus selalu minum tiap hari, setiap hari ya. Ya, begitu. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan setiap hari. Kalau nggak ada Tuhan, hati kita akan kering. Hati kita akan terasa kering, tidak akan ada damai. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada damai di hati. Tidak ada damai. Tidak ada sukacita. Yang ada apa? Ketakutan. Kalau nggak ada Tuhan, yang ada rasa takut. Takut, khawatir, ya, cemas. Apalagi? Kalau nggak ada Tuhan, yang muncul dalam hati kita apalagi? Silakan, ada yang mau jawab? Kalau nggak ada Tuhan, yang ada dalam hati kita muncul perasaan apa? Ayo, ada yang menjawab nggak? Silakan. Jengkel. Jengkel, terus apa lagi? Gelisah. Gelisah, ya, apa lagi? Mudah marah. Mudah marah, waduh, ya, bisa marah-marah karena nggak ada Tuhan. Gampang marah ya, gampang emosi. Siapa lagi? Mikrofonnya dinyalakan, silakan. Silakan, siapa Obud mau jawab? Siapa mau jawab? Silakan. Iri hati. Iri hati. Kurang semangat. Kurang semangat. Malas-malesan ya, malas-malesan. Ya, akibat Ada yang kurang. ada yang kurang. Wah, iya ada yang kurang rasanya ya. Betul.
Jadi kalau nggak ada Tuhan, hidup kita ini tidak akan pernah bahagia. Nggak akan pernah bahagia. Apapun yang kita miliki, harta, makanan, minuman, uang, apapun, mainan, ya, kalau nggak ada Tuhan Yesus, yang ada itu kekacauan dalam hidup kita. Tidak ada ketenangan. Ya, kalaupun ada tenang, hanya sebentar. Tapi kalau ada Tuhan Yesus, selamanya kita ada damai, ada sukacita dalam hati kita. Amin. Oke, kakak mau menyampaikan satu ayat lagi, ya. Oke, coba diperhatikan di sini ya. Dikatakan begini di Mazmur 84 ayat 11 ya. Coba kakak dekatkan. Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, kalau adik-adik perhatikan luar biasa ya. Raja Daud kembali mengungkapkan isi hatinya. Tuhan, aku lebih baik 1 hari di pelataranmu. Tahu pelataran nggak? Pelataran itu kalau di rumah itu dekat pintu masuk, depan pintu masuk. Di depan, di luar pintu masuk itu namanya pelataran. Bukan di dalam, masih di luar pintu masuk. Itu namanya pelataran. Raja Daud berkata, Tuhan, aku lebih baik 1 hari di pelataranmu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Kenapa Raja Daud mengatakan hal ini? Kenapa? Karena dia sangat mencintai Tuhan, sangat mencintai hadirat Tuhan. Adik-adik, untuk bisa merasakan hadirat Tuhan, tentunya kita harus berdoa, kita juga harus memuji dan menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Kalau kakak boleh bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik punya kerinduan untuk berdoa setiap hari? Ada yang punya kebiasaan berdoa setiap hari? Angkat tangan. Yang berdoa setiap hari, angkat tangan. Oke, turunkan tangannya, nggak apa-apa. Yang masih belum, kakak kembali mengingatkan kepada adik-adik semua. Kalian semua berharga di mata Tuhan. Perhatikan, kalian semua berharga di mata Tuhan. Kalian adalah anak-anak Allah. Kalian adalah anak-anak yang baik. Dunia ini, teman-teman, dengan cara hidupnya yang duniawi, itu bisa mempengaruhi kita untuk menjauh daripada Tuhan. Itu sebabnya kakak mengingatkan kepada adik-adik semua. Mari kita seperti Raja Daud yang mau datang kepada Tuhan, yang memiliki kerinduan kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Ya, kalau boleh kakak bertanya lagi, sekali lagi nih. Memuji dan menyembah Tuhan itu seperti apa sih? Ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Silakan nyalakan mikrofonnya. Memuji dan menyembah Tuhan itu seperti apa? Bisa diungkapkan nggak? Coba ceritakan. Ya, silakan. Ada yang mau menjawab? Berdoa. Berdoa, terus? Baca Alkitab. Ya. Bernyanyi. Bernyanyi. Ya, siapa tadi yang bilang bernyanyi? Siapa tadi yang bilang? Joshua. Oke, apa lagi? Oke, kakak jelaskan singkat ya, perhatikan. Cara kita memuji Tuhan itu tentunya bisa dengan bernyanyi. Tadi kan sudah bernyanyi kan? Bisa dengan lagu cepat, bisa dengan lagu lambat. Ya kan? Nah, cara lain menyembah Tuhan itu bisa diungkapkan dengan ekspresi bahasa tubuh. Contohnya bagaimana? Angkat tangan. Angkat tangan menyembah Tuhan. Ya, angkat tangan. Ya, segini. Ini kita meninggikan Tuhan. Ya, kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang besar, Allah yang layak disembah, kita mengangkat tangan. Itu sebagai ekspresi ungkapan
Tuhan, aku memujimu, aku menyembahmu, aku memuliakan Engkau Allah yang besar. Kita angkat tangan. Jadi angkat tangan itu tanda kita mengekspresikan, menunjukkan, mengakui Tuhan itu besar, Tuhan itu hebat, Yesus itu luar biasa. Angkat tangan kita. Ya, ngerti ya sekarang ya, kenapa kita harus mengangkat tangan ya? Adik-adik ngerti ya? Oke, cara lain memuji menyembah Tuhan bagaimana? Bertepuk tangan. Haleluya. Itu, bertepuk tangan. Memuji Tuhan. Ya, bertepuk tangan. Coba kakak tanya, kalau orang menang pertandingan olahraga, pertandingan bola atau basket, kalau menang, biasanya bagaimana? Tepuk tangan kan, semua penonton kan? Hore, gitu kan? Ya, tanda kegembiraan. Ya, juga tanda apa? Ya, bertepuk tangan merayakan kemenangan, begitu ya. Nah, kita bisa bertepuk tangan sebagai tanda apa? Kita adalah orang yang merdeka. Ya, kita orang merdeka. Kita memuji Tuhan, kita mengeluk-elukan, kita mengangkat Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita bertepuk tangan. Haleluya, Tuhan Yesus, Engkau ajaib, Engkau besar. Adik-adik, cara kita memuji Tuhan yang lain adalah dengan mulut kita. Coba perhatikan. Ada lagu kan? Kalau lagu, kita bernyanyi dengan lagu. Ikuti kata-kata di lagu. Tetapi ada waktu tertentu kita tidak bernyanyi seperti di lagu, tapi kita menggunakan bahasa sendiri. Contohnya apa? Ya, kita menyembah Tuhan, contohnya gini. Misalnya ya, ada musiknya musik instrumen, dan kakak kemudian berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Nah, itu menyembah Tuhan. Engkau baik Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau luar biasa. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Segala pujian, kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau layak disembah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu bagi aku Tuhan. Kita bicara dengan pakai mulut kita dengan kata-kata sendiri. Meninggikan Tuhan. Adik-adik, Tuhan ingin mendengarkan isi hati kalian. Dari isi hati kalian sendiri. Ya. Sebentar kakak mau mengajak adik-adik untuk menyembah Tuhan. Dengan apa? Dengan lagu. Lagu Haleluya. Tadi lagunya Haleluya sudah tahu ya, Haleluya 12 kali. Haleluya, Haleluya. Tapi kakak ingin adik-adik belajar. Perhatikan semua, lihat ke sini ke depan. Lihat ke depan semua. Ya. Kakak ingin kalian belajar untuk berekspresi. Mengekspresikan diri kalian dengan mengangkat tangan. Sebagai tanda kalian meninggikan Tuhan, dan kakak minta kalian coba meresapi kata-kata itu. Haleluya itu kalian nyanyikan dengan segenap hati, rasakan hadirat Tuhan. Perhatikan, kakak ada di Depok, kalian ada di rumah kalian masing-masing. Tapi kuasa Allah, roh Allah itu bekerja di mana saja, dan Roh Kudus dapat menjamah hati kalian saat ini juga. Kakak ingin kita sama-sama menyembah Tuhan, mengatakan haleluya, 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 bernyanyi terus. Nanti ada kalanya nanti kakak minta musiknya akan kita berhenti tidak bernyanyi, tapi kakak minta kalian bermazmur. Kalau ketika kakak berkata mari bermazmur, masing-masing kita mengatakan, Engkau baik Yesus, Engkau ajaib, terima kasih Tuhan Yesus. Ngomong apa saja. Buat kalimat yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu besar, Tuhan itu mulia. Kami memuji Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, terima kasih. Ngomong, pakai mulut kalian sendiri. Oke? Kakak minta semua mikrofon boleh dinyalakan semuanya. Coba kakak pengen dengar dulu suaranya. Semuanya dinyalakan. Boleh dinyalakan? Kakak mau tes dulu. Coba bilang haleluya satu persatu. Silakan. Siapa dulu ngomong haleluya? Tes mikrofon. Silakan bilang haleluya. Bergantian. Haleluya. Ya, siapa lagi? Ayo, bilang haleluya. Haleluya. Ya, mikrofonnya masih ada yang mati nih. Ada berapa lagi? Ada 2 yang masih mati nih. Obud masih mati, Krista juga. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Oke, kakak meminta Kak Febri membantu bernyanyi, memimpin pujian Haleluya 12 kali. Tolong mic setengah suara, Kak Febri ya. Setengah suara, silakan dengan musik. Silakan. Oke. Sekarang adik-adik mikrofonnya dimatikan. Mikrofon adik-adik dimatikan. Ya. Mari kita angkat tangan semua. Nyanyi semua. Angkat tangan. Mau bilang haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati. Rasakan jamahan Tuhan. Dengar ya, sekarang dengar instrumen saja ya, dengar semua adik-adik semua lihat ke depan di sini, instrumen saja ya, adik-adik semua lihat ke depan, adik-adik, apakah engkau haus akan Tuhan? Dengar, lihat ke depan, apakah ada rasa haus dalam hatimu? Apakah engkau sungguh-sungguh merindukan Tuhan? Raja Daud mendapat Tuhan tanpa engkau. Saya, kakak mengajak adik-adik bernyanyi bersama-sama kembali dengan rasa lapar dan haus. Katakan kepada Tuhan, haleluya, sembah Tuhan, haleluya, dengan rasa lapar dan haus. Kita puji Tuhan sekali lagi. Haleluya. Kak Febri pimpin pujian. Haleluya, 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 haleluya. Saja Kak, adik-adik semua tutup mata, semua tutup mata, dengan baik-baik, semua tutup mata adik-adik ya, instrumen silakan jalan, semua tutup mata, adik-adik tutup mata semua, jangan ada yang buka mata, kakak bisa lihat semua di sini, tutup mata semua. Tuhan Yesus mengasihi kalian, Tuhan Yesus menyayangi kalian, kalian berharga di mata Tuhan. Maukah adik-adik selalu datang kepada Tuhan? Setiap hari menyembah Tuhan. Setiap hari mengangkat tangan, meninggikan Tuhan, memuji Tuhan Yesus. Maukah kalian melakukannya setiap hari? Katakan kepada Tuhan,
Masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Tuhan, aku merindukan Engkau. Masing-masing berdoa. Silakan berdoa. Buka suaranya. Semua berdoa. Semua bicara kepada Tuhan. Tutup mata, tutup mata. Katakan, aku merindukan Engkau Tuhan Yesus. Aku merindukan Engkau Tuhan Yesus. Aku tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Aku tidak dapat hidup tanpa Engkau Yesus. Puaskanlah jiwaku Tuhan. Aku haus akan Engkau Tuhan Yesus. Aku haus akan Engkau Tuhan. Yesus, Yesus. Mari tinggikan Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan Yesus. Adik-adik, mari bermazmur. Katakan, Yesus, Engkau baik. Engkau ajaib. Engkau mulia Tuhan Yesus. Engkau segala-galanya dalam hidupku Tuhan. Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis, Engkau yang termulia. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah perlindunganku Tuhan. Engkaulah segalanya. Mari masing-masing bermazmur. Masing-masing adik berbicara. Tutup mata, tutup mata. Mari bicara kepada Tuhan. Mari masing-masing berbicara. Tutup mata, tutup mata. Bicara kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Yang merindukan Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau baik. Engkau ajaib. Engkau mulia. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kakak mau berdoa. Kakak mau berdoa buat adik-adik semua ya. Semua tutup. Kakak mau berdoa, musiknya dikurangi. Dengar baik-baik. Kakak mau berdoa. Tuhan Yesus, semua tutup mata. Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini. Di dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Aku berdoa dan menumpahkan tangan untuk setiap anak-anak yang berada di rumah. Aku meminta lawatan Allah, Roh Kudus menjamah setiap mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka lapar dan haus akan Engkau. Puaskanlah jiwa mereka Tuhan. Puaskanlah jiwa mereka Tuhan, biar mereka boleh merasakan lawatan Tuhan. Jamahan Tuhan menjamah hati mereka, sehingga mereka memiliki hati yang memiliki kerinduan untuk memuji, menyembah Engkau setiap saat dan setiap waktu. Setiap hari anak-anak kami ini Tuhan, mereka akan datang kepadamu dan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Setiap hari mereka akan memuji-muji Engkau dengan mulut mereka Tuhan. Mereka akan meninggikan Engkau. Mereka akan bernyanyi bagi Engkau. Mereka akan bersyukur kepada Engkau. Mereka akan bermazmur kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak disembah. Tuhan, jamahlah setiap hati anak-anak kami Tuhan. Tuhan, urapilah mereka Tuhan. Supaya hati mereka Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan dipenuhi dengan lawatan Tuhan. Dengan jamah Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga mereka terus Tuhan hidup Tuhan. Untuk Tuhan, menyembah Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Mereka dipimpin oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami perkatakan saat ini. Bahwa anak-anak kami ini Tuhan, semuanya Tuhan adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, Tuhanlah yang akan memimpin mereka. Tuhan yang akan menuntun mereka, Tuhan yang akan mengajar mereka untuk dapat berkata-kata dengan baik dan bijaksana, untuk mengucapkan kata-kata yang menjadi berkat bagi teman-temannya, supaya setiap anak-anak kami ini menjadi contoh dan teladan yang baik bagi teman-teman mereka, supaya anak-anak kami ini Tuhan memuliakan Engkau, bahkan mereka menjadi saksi Kristus bagi keluarga, bahkan bagi teman-temannya Tuhan. Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi garam dan terang dunia. Anak-anak kami ini Tuhan akan menjadi saksi-saksi Kristus ya Tuhan. Tuhan pakai mereka, Tuhan perlengkapi mereka dari sekarang ya Tuhan. Taruh hati yang takut akan Tuhan. Taruh hati yang mencintai dan haus akan Tuhan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kita bernyanyi kembali haleluya, haleluya. Bu Prepi pimpin dalam lagu. Kita menyembah Tuhan. Haleluya.
Mari semua angkat tangan, adik-adik angkat tangan. Menyembah Tuhan, ayo semua angkat tangan. Semua menyembah Tuhan, semua angkat tangan. Angkat tangan. Dengan segenap hati. Semua bicara, semua bernyanyi. Katakan haleluya, haleluya. Angkat tangan, ayo semua. Tuhan